saya guru ekonomi di SMA Islam Miftahus Surur. Pertama-tama, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Yayasan Pendidikan Islam Miftahus Surur. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang tata krama siswa di lingkungan sekolah. Namun, sebelum kita memasuki materi tersebut, persiapkan terlebih dahulu alat tulis kalian. Persiapkan buku tulismu dan persiapkan alat tulismu. Dan jangan lupa buat rangkuman materi ini. Simak baik-baik ya videonya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang materi tata krama siswa di lingkungan sekolah. Adapun tujuan dari materi tersebut adalah setelah menerima uraian materi ini, diharapkan siswa baru dapat memahami pentingnya tata krama di lingkungan sekolah. Tahukah kalian apa itu tata krama? Sebenarnya, tata krama sudah melekat pada kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, sejak kalian masih kecil, orang tua kalian sudah mengajari kalian bagaimana cara menerima pemberian dari orang lain, yaitu dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian, bagaimana jika diberi oleh orang lain, yaitu mengucapkan terima kasih. Nah, perilaku seperti inilah yang akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan seperti ini lama-kelamaan akan menjadi sebuah tata krama. Namun, apakah itu tata krama? Dalam segi bahasa, tata krama dibagi menjadi dua kata, yaitu tata dan krama. Tata adalah aturan, norma, atau adat istiadat. Sedangkan krama adalah sopan santun, kelakuan yang sesuai dengan peraturan norma yang sudah disepakati dalam pergaulan antar manusia. Jadi, tata krama dapat disimpulkan sebagai kebiasaan sopan santun yang sudah disepakati dalam pergaulan antar manusia. Sudah paham tentang apa arti tata krama? Nah, sekarang bagaimanakah contoh perilaku tata krama dalam lingkungan sekolah? Ada beberapa macam yang harus kalian ketahui dalam tata krama di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah tata krama kepada guru, kemudian yang kedua adalah tata krama berinteraksi kepada teman sekolah, kemudian yang ketiga adalah tata krama berpakaian dan bersolek, yang keempat adalah tata krama dalam belajar, dan yang kelima adalah tata krama dalam menggunakan fasilitas umum di sekolah. Nah, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, tata krama kepada guru. Nah, bagaimana sih perilaku yang menggambarkan tentang tata krama kepada guru? Di antaranya adalah senantiasa menghormati, mematuhi, dan melaksanakan perintah guru. Kemudian senantiasa berbicara dan berperilaku sopan dan santun di hadapan guru. Kemudian senantiasa menyapa dan mengucapkan salam kepada guru. Kemudian senantiasa memperhatikan guru apabila guru sedang berbicara. Kemudian tidak boleh mengambil apapun di ruang guru tanpa seizin guru. Poin yang kedua adalah tata krama berinteraksi dengan teman sekolah. Yang pertama adalah menghormati yang lebih tua, yaitu kakak kelas, dan menyayangi yang lebih muda, yaitu adik kelas. Kemudian senantiasa berbicara dengan sopan dan tidak menyinggung perasaan orang lain, baik secara lisan maupun perbuatan. Saling menolong antar sesama teman dalam setiap kesulitan. Selanjutnya,
dilarang melakukan tindakan bullying, yaitu seperti mencela, mencemooh, atau menjelek-jelekan teman sekolah. Tidak boleh bermusuhan dengan teman sekolah. Poin yang ketiga adalah tata krama berpakaian dan bersolek. Bagaimana tata krama dalam berpakaian? Senantiasa berpakaianlah yang sopan dan sesuai dengan jenis kegiatan. Karena kalian adalah seorang siswa, maka pakailah seragam lengkap sesuai dengan aturan sekolah. Jangan membuka aurat di depan guru maupun teman sekolah. Misalnya, membuka kerudung bagi siswa perempuan. Kemudian, dilarang bersolek, berhias, atau berdandan dan memakai parfum yang berlebihan. Senantiasa menjaga kebersihan pakaian dengan tidak menulisi, mewarnai, atau mencoreti seragam atau pakaian. Kemudian tidak mengupload foto atau gambar dengan menggunakan pakaian yang tidak sopan. Dilarang untuk bertato. Yang keempat adalah tata krama belajar. Nah, bagaimana tata krama belajar yang baik? Yang pertama adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua adalah mengikuti pembelajaran tepat waktu dan tidak terlambat. Kemudian yang ketiga, senantiasa memperhatikan pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah tidak mengganggu teman yang sedang belajar. Kemudian meminta izin ketika hendak keluar kelas. Nah, bagi siswa yang tidak masuk atau tidak mengikuti pembelajaran, maka harus mengirimkan surat izin tertulis dari orang tua. Janganlah membeda-bedakan guru dalam mematuhi, menghormati, dan mengikuti pelajaran. Poin yang terakhir adalah tata krama dalam menggunakan fasilitas sekolah. Yang pertama adalah senantiasa menjaga kebersihan sekolah. Dengan apa? Yaitu dengan senantiasa membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua adalah senantiasa menjaga fasilitas yang ada di sekolah, seperti tidak merusak bangku atau meja dan kursi, tidak merusak papan tulis, tidak merusak pintu ataupun fasilitas yang lainnya. Nah, itu adalah contoh dari perilaku tata krama di lingkungan sekolah. Nah, sekarang apa sih manfaat dari tata krama tersebut? Jika kita senantiasa menerapkan tata krama di dalam kehidupan kita, maka kita akan disegani, dihormati, dan disenangi oleh orang lain. Kita pun dapat menciptakan hubungan baik dengan orang lain, mampu menciptakan kerukunan dan keharmonisan antar sesama. Nah, anak-anak, kalian sudah mempelajari tentang apa itu tata krama, kemudian bagaimana contoh perilaku tata krama tersebut, dan yang terakhir adalah tentang manfaat dari tata krama di lingkungan sekolah. Semoga dengan pemaparan materi hari ini kalian mampu memahami tentang pentingnya tata krama dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mampu menjadi siswa yang berakhlak berkarimah dan berbudi pekerti yang luhur. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ingat, attitude change everything. Tingkah laku mampu mengubah segalanya. Semoga kalian bisa mengambil inti dari pemaparan
pemaparan materi tersebut dan jangan lupa buat rangkumannya ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat dalam belajar, jaga selalu kesehatan, dan tetap patuhi protokol kesehatan, yaitu dengan senantiasa memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjauhi kerumunan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.